Ini untuk semua teman-teman yang mengalami telat bayar pinjol, tidak mampu bayar pinjol. Saya berharap teman-teman semuanya, tolong jangan ada yang gali lubang tutup lubang ya. Karena saya perhatikan masih banyak teman-teman yang keliru, masih memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang gitu loh. Teman-teman hanya semata karena tidak mau dikunjungi, tidak mau didatangi, atau tidak mau datanya disebar, yang mana selalu diucapkan berulang-ulang kali oleh debt collector melalui WhatsApp, telepon, dan email. Seringkali teman-teman melakukan tindakan-tindakan bodoh gitu loh. Ya, satu-satunya cara saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, satu-satunya cara untuk kita mengalahkan pinjaman online adalah offline. Mau tidak mau kita harus menghentikan semua pembayaran berbasis online gitu loh ya. Kalau memang Anda sudah dicaci maki, dihina, ditakut-takuti oleh pinjaman online. Karena kalau teman-teman masih mengikuti pembayaran secara online, besar kemungkinan kita akan ditipuin teman-teman semuanya. Dan besar kemungkinan Anda akan dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku usaha jasa keuangan ini gitu loh. Karena kita sama-sama tahu berapa besaran bunga yang mereka terapkan selama ini, berapa besaran denda yang mereka terapkan selama ini teman-teman. Maka dari itu saya berharap buat semua teman-teman yang mengalami telat bayar di pinjol-pinjol legal gitu loh. Mau pinjol-pinjol raksasa, mau Anda bilangin sekelas Aku Laku, sekelas Kredivo, dan segala macam. Kalau memang menyatakan sudah tidak mampu, jangan lagi gali lubang tutup lubang. Tahan aja diri Anda, cari tahu apa penyebab ketakutan Anda dan benahi di posisi itu. Karena kalau ini tidak Anda lakukan, yang ada Anda makin hancur gitu loh. Anda sadari aja selama ini seperti apa gitu loh ya. Cara mengatasi, kalau misalnya teman-teman, bagaimana nih Bang cara mengatasi supaya saya tidak diteror lagi, supaya saya tidak ditakut-takuti lagi. Cara mengatasinya, kalau Anda tidak mau diteror, Anda tidak mau ditakut-takuti, putuslah semua komunikasi. Teroran itu melalui telepon, dia menakut-nakuti melalui WhatsApp, dia mengancam Anda melalui email. Ya udah, putuslah komunikasi itu gitu loh. Begitu Anda sudah putus komunikasinya, insya Allah semuanya akan aman-aman aja. Anda tinggal bekerja, berusaha, udah kumpulkan duit Anda. Kalau duit Anda sudah terkumpul, nanti negosiasikan. Tapi kalau Anda sudah bekerja, sudah berusaha, tapi duit Anda tidak terkumpul juga, ya kita apa boleh buat. Mau tidak mau teman-teman harus mengambil jalur pintasnya. Anda harus siap menerima resiko apapun yang diterapkan oleh pinjaman online nanti untuk diri Anda. Apa aja itu Bang? Kemungkinan besar namamu akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Kalau nama kita masuk dalam skor kredit bermasalah, apakah ini akhir dari segala-galanya? Tidak dong, ini awalan yang bagus. Kedepannya Anda tidak perlu berhutang lagi, kedepannya Anda tidak perlu berpacu dengan tagihan lagi, dan kedepannya Anda akan dijauhkan dari dunia riba. Itu jalur yang terbaiknya teman-teman semuanya. Kedepannya Anda jauh lebih baik daripada sekarang gitu loh. Ya makanya nggak usah teman-teman semuanya begitu ketakutan dengan yang namanya BI checking, ketakutan dengan kunjungan debt collector. Sudah saatnya Anda semuanya melawan hal-hal seperti itu gitu loh. Ingat, Anda meminjam ini bukan kemauan sepihak, tapi karena persetujuan dari pihak pinjol juga. Ketika pinjol menyetujui pinjaman Anda, berarti pinjol sudah mempersiapkan dong dengan segala apapun resiko yang akan ditemukan di depannya, otomatis pinjol sudah mempersiapkannya. Jadi kita jangan bodoh lagi, jangan kita mau ditekan, ditakut-takuti, habis itu hanya sebatas ancaman kita akan diproses ke jalur hukum dan segala macam, tiba-tiba kita gali lubang tutup lubang. Jangan. Itu merugikan Anda, percaya sama saya, itu sangat merugikan Anda teman-temanku gitu loh. Ya itu yang menghancurkan Anda. Makanya pikirkanlah dengan matang buat teman-teman semuanya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja kok. Pokoknya Anda percaya aja dengan kemampuan Anda, dan Anda percaya aja bahwa Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang lebih indah buat Anda semuanya untuk kedepannya. Ya, saya berharap di bulan September nanti semua teman-teman yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, itu sudah benar-benar memulihkan pemikirannya. Ingat, kita sudah memasuki bulan 9. Bulan September otomatis pengejaran target sangat luar biasa, dan debt collector akan melakukan segala cara untuk mencapai target tersebut, karena ini menyangkut soal keberlangsungan hidup mereka untuk jangka panjang. Ya, oke ya teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga sebelum teman-teman beranjak, lanjutkan menonton video ini biar Anda
Akhir Agustus 2025 ini sangat mencekam teman-teman semuanya. Kenapa saya bilangin sangat mencekam gitu? Ini sudah mulai aneh-aneh gitu loh ya. Jadi ada salah satu pinjol legal yang mana hari ini katanya sekitaran 45 menit lagi dia akan mendatangi rumah si nasabah. Mereka akan melakukan pelacakan atau cek data melalui BI Checking atau BPJS Ketenagakerjaan. Siapkan dan standby-kan dananya dan harus dibayar lunas di tempat. Alhasil, si debetur sangat ketakutan, si debetur sangat kecemasan gitu loh. Saya tanya dulu buat teman-teman semuanya, siapa di sini yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di kredit pintar? Siapa di sini yang mengalami tidak sanggup bayar lagi seperti di Adapundi, di Easy Cash, ya? Dan siapa juga di sini yang benar-benar atas dasar sudah nggak ada lagi nih pilihan lain gitu loh, ya memang Galbay jalan satu-satunya seperti di Adapundi, di Uangmi, Dana Rupiah, Rupiah Cepat dan lain sebagainya. Nah, kenapa pinjol-pinjol itu saya sampaikan? Karena bahasa-bahasa yang mereka gunakan seringkali dilakukan oleh pinjol-pinjol tersebut, yang mana menyampaikan dalam 45 menit ke depan akan ada debt collector lapangan yang akan berkunjung ke tempat Anda, standby-kan dananya dengan lunas. Takut nggak teman-teman semuanya? Yuk, yang ketakutan isi di dalam kolom komentar yang ketakutan teman-temanku. Ya, karena kita sebentar lagi juga sudah memasuki bulan September ya. Jadi teman-teman yang mendapatkan hal-hal seperti itu, saya berharap ini harus benar-benar dikendalikan pemikiran Anda gitu. Karena kalau pemikiran Anda tidak Anda kendalikan, yang ada hidup Anda akan dihancurkan sehancur-hancurnya gitu loh ya. Karena akan berdampak negatif banget gitu loh. Karena kalau sudah ada bahasa 45 menit lagi kita akan berkunjung, 45 menit lagi kita akan datang dan segala macam, pasti orang akan berpikir yang aneh-aneh. Orang akan berpikir, waduh ini gimana ya, waduh ini gimana ya. Pokoknya semua hal yang menakutkan diri mereka akan pikirkan. Itu kebiasaan dari orang-orang yang berhutang. Padahal teman-teman semuanya, kata-kata dengan bahasa 45 menit mereka akan datang dan segala macam. Sebenarnya kita kan masih bisa melogikakan. Kenapa masih bisa melogikakan? Kalau memang dia mau berkunjung 45 menit lagi, harusnya tidak ada pemberitahuan melalui WhatsApp. Ya, mungkin dia hanya semata menelpon kita, mereka tidak senggol-senggol soal mereka mau berkunjung ke rumah dan segala macam. Karena dampaknya adalah kalau dia menyebutkan dia mau datang dan segala macam, itu nasabah bisa kabur. Ya, itu nasabah bisa lari lebih awal karena nasabahnya akan ketakutan, ya nggak sih? Gitu loh, itu logikanya. Jadi menandakan mereka tidak berkunjung ke rumah Anda, tapi mereka selalu menyebutkan dalam bahasa 45 menit lagi kita akan berkunjung. Habis itu ditambah dengan bahasa bahwasannya mereka telah melakukan pelacakan melalui BI atau BPJS Ketenagakerjaan. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, saya sampai detik ini itu ya memang membingungkan juga ya, karena aksesnya terlalu gampang loh, tinggal diketik nomor NIK Anda aja melalui BPJS itu nanti keluar data-data Anda, tempat kerja Anda yang baru itu keluar semuanya gitu loh. Jadi ya serba salah juga sih sebenarnya ya akses-akses seperti ini gitu loh. Jadi seakan-akan dari BPJS Ketenagakerjaan tidak ada perlindungan yang lebih spesifik gitu loh ya kalau tentang data-data seseorang gitu. Oke, kita balik ke pokoknya aja teman-teman semuanya. Tentang bahasa-bahasa seperti ini, saya harapkan teman-teman semuanya tidak ada satupun yang ketakutan. Saya selalu sampaikan sama Anda, masalah itu tidak akan bisa kita larikan dari WhatsApp tadi gitu loh. Anda mendapatkan chat-chat bahwasannya akan ada kunjungan 45 menit ke depan, itu biasanya melalui WhatsApp. Ya, itu tidak bisa Anda pungkiri. Ya, jadi kita mau mengedukasi teman-teman semuanya dari jalur manapun, tidak bisa kita lepaskan dari komunikasi ini. Ya, dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Mungkin Anda udah bosan mungkin dengan bahasa-bahasa seperti, tapi ya kita apa boleh buat? Ya memang pada dasarnya sumber masalahnya itu lahirnya di sana. Ya, nggak mungkin dong teman-teman nggak dapat chat WhatsApp,
Ya, teman-teman nggak dapat chat WhatsApp, teman-teman nggak dapat pemberitahuan dan segala macam, tiba-tiba langsung bertanya 45 menit lagi mereka akan datang, Bang. Mereka akan berkunjung dan segala macam gitu loh. Kan nggak mungkin. Berarti sumber masalah masih tetap 90% berada di WhatsApp. Ya, sumber masalah yang besar masih berada di telepon, masih berada di email. 3 hal ini menjadi penyumbang terbesar kepanikan yang ada dalam pemikiran teman-teman. Hal yang harus Anda lakukan, semisalnya gini ya. Kalau memang sudah benar-benar, nih teman-teman sudah benar-benar tidak mampu, hari ini sudah nggak mampu, udah nggak sanggup lagi. Saya rasa supaya Anda lebih fokus buat ke depannya, Anda bisa berbenah diri juga buat ke depannya, Anda bisa melihat celah dan peluang-peluang besar untuk Anda mengumpulkan uang buat ke depannya, ya mungkin alangkah baiknya telepon, WhatsApp, dan email itu bisa diputus dulu teman-teman. Jadi jangan teman-teman biarkan lagi telepon dan WhatsApp ini selalu berdering, selalu bisa dihubungi dan segala macam. Jadi rasa saya sudah saatnya teman-teman mengambil kesimpulan yang paling tepat untuk memutus semua komunikasi ini. Supaya kepanikan itu jangan lagi terus-terusan yang itu mengganggu buat ke depannya. Saya perhatikan sudah berapa banyak ini teman-teman yang menjadi orang yang merugi. Kenapa orang yang merugi? Selama Anda memikirkan benar atau tidak perkataan dari DC ini, itu sudah berapa banyak waktu yang Anda buang, yang seharusnya Anda bisa bekerja jadi nggak bisa bekerja, yang seharusnya Anda mau keluar rumah menemui rekan kerja dan segala macam jadi nggak jadi, karena pemikiran kita sudah kacau. Itu sudah mengalami kerugian yang cukup besar teman-teman. Makanya yang dibutuhkan hari ini adalah bagaimana pemikiran Anda ini tetap tenang, pemikiran Anda ini tetap bisa melihat peluang dan celah yang hebat buat kedepannya. Itu PR yang paling besar hari ini. Kalau teman-teman masih membiarkan, teman-teman masih sibuk menerjemahkan, ini benar gak bang? Benar gak dia mau datang? Benar gak dia mau berkunjung? Benar gak ini terjadi pelacakan lokasi dan segala macam? Ini bisa hancur kita lah teman-teman semuanya. Makanya saya selalu menghimbau di dalam video ini, saya tidak bosan-bosannya teman-teman semuanya memberikan edukasi sama Anda bahwasannya komunikasi yang Anda biarkan hari ini itu adalah sumber masalah yang akan mengacaukan pemikiran Anda. Itu adalah sumber masalah yang akan memperpanik diri Anda gitu loh. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Jadi kalau ini masih teman-teman biarkan dan masih teman-teman berupaya untuk ya sudahlah saya mempertahankan aja lah, nanti takutnya kalau saya ganti nomor ini malah merembes kemana-mana dan segala, itu sama aja Anda sudah mencelakai diri Anda sendiri gitu loh. Anda sudah tahu pemikiran tidak bisa diajak kompromi ketika kita mendapatkan telepon, hati tidak bisa diajak berdamai ketika kita sudah membaca sesuatu dari WhatsApp, ya begitu juga dengan email. Tapi ya Anda malah membiarkan, berarti kan sama aja Anda mencelakai diri Anda sendiri. Harusnya begitu kita tahu sumbernya ada di sini loh, dari telepon, dari WhatsApp, dari email. Kita sudah tahu sumbernya. Bagaimana sumber masalah ini tidak muncul lagi? Ketika sumbernya sudah kita basmi, otomatis akibatnya tidak perlu kita pikirkan. Ya nggak sih? Tapi kalau kita sumbernya tidak kita basmi, akibatnya kita kupas selalu setiap hari, ini perkara tidak akan pernah selesai. Jadi kalau teman-teman beranggapan dengan teman-teman mengganti nomor, akan mereka menghubungi kondar di luar kondar dan segala macam, itu salah teman-teman. Ya, nggak ada hubungannya. Nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, kontak darurat ini tetap menjadi sasaran utama mereka. Kita sama tahu, kontak darurat dalam aturan pinjol itu tidak dipergunakan lagi sebagaimana aturan yang dibentuk oleh OJK. Kalau aturan OJK menyampaikan, kontak darurat hanya dipergunakan untuk menanyakan keberadaan si debitur. Ya, tidak boleh yang lain. Tidak ada ceritanya dia menagih, minta tolong sampaikan dan segala, ini nggak ada gitu loh. Hanya bertanya di mana yang bersangkutan. Hanya sebatas itu, ya. Dan habis itu, sebelum nomor itu ya dijadikan sebagai kontak darurat, pihak pinjol harus menelpon atau menghubungi si pemilik nomor dari kontak darurat tadi. Apakah dia setuju nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat atau tidak. Dan itu harus didokumentasikan. Tapi pinjol mana yang mengikuti aturan itu? Gak ada. Ya, bahkan yang kita temukan, pinjol menjadikan kontak darurat sarana untuk tempat melakukan penagihan. Ini sudah keluar dari jalurnya. Sudah tidak sesuai lagi dengan jalurnya. Ini yang mau kita terjemahkan. Ya, makanya putus aja komunikasinya. Nanti kalau komunikasinya sudah diputus, kalau misalnya kita nanti dibenturkan dengan kontak darurat, kita masih bisa mengcover. Karena pemikiran kita tenang.
Tapi kalau pemikiran kita masih stres, pemikiran kita masih campur aduk dan segala macam, tiba-tiba kontak darurat menghubungi, kita nggak mampu cover loh. Yang ada kita malah memberikan alasan palsu. Yang ada kalau kita malah memberikan cerita bohong. Itu yang terjadi. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Makanya ambil aja nih kesimpulan yang paling tepat. Bagaimana hari ini Anda tidak mendengar lagi ocehan, kata-kata yang mana ini tidak nyaman di pemikiran kita, tidak nyaman di hati kita. Itu PR-nya lebih awal dulu gitu loh. Kalau semua ini nanti sudah Anda praktekkan, Anda sudah berada di titik tenang, insya Allah semuanya Anda pasti bisa cover. Ya, hidup Anda ke depannya jauh lebih baik. Tapi kalau Anda masih membiarkan aman atau tidak, ada DC atau tidak, segala macam, ini menandakan ya Anda akan dihancurkan lebih dalam lagi oleh pinjaman online. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap dengan sesingkat video yang saya bikin ini, teman-teman ke depannya jauh lebih baik lagi. Jangan terlalu percaya dengan katanya 45 menit lagi akan ada kunjungan dan segala macam. Itu nggak usah Anda percaya. Kalau memang perasaan tidak bisa diajak kompromi, pakai logika kita untuk menerjemahkan semua ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Ini luar biasa banget teman-teman semuanya. Saya perhatikan beberapa hari ini banyak orang yang mengeluh ya, tidak bisa live di TikTok karena diblokir pemerintah karena ada aksi demo gitu loh. Aksi demo yang sangat luar biasa, yang mana semua kita yang live tentang menyangkut urusan demo-demo di DPR dan segala macam itu dianggap nantinya sebagai provokasi atau memancing lebih banyak massa lagi, sehingga pemerintah mengambil kesimpulan untuk menghapus untuk khusus live di TikTok. Yang jadi pertanyaan saya adalah, kalau memang pemerintah mempunyai power sebesar ini gitu loh, ya sebesar ini power pemerintah, bisa loh dia menghentikan live TikTok aja, dia bisa kok, ya kan, tinggal dia hubungi TikTok. Dan kenapa judi online, pinjaman online itu seakan dibiarkan selama ini gitu loh. Padahal kan kalau pinjol itu kan sudah banyak tuh masalah-masalah yang terjadi gitu loh, ya kan, ribut-ribut di DPR mengabarkan pinjol ini begini segala macam. DPR juga yang ribut-ribut gitu loh, ya kan, masalah pinjol, dia sampai dicaci maki, ada foto yang begana begini segala macam. Tapi kenapa tidak bisa dilakukan pemblokiran? Judi online juga sama kok. Kan perannya ini di sini ada Kominfo kan, ada Komdigi kan. Ya, kenapa begitu susah? Apakah masih berdalih situs mereka ada di luar negeri gitu? Ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Harusnya pemerintah PK dalam hal ini, benar-benar pemerintah ya memperhatikan kembali bagaimana susahnya rakyat yang sudah terjebak di dalam ranah pinjaman online dan judi online ini gitu loh. Ini bukan perkara main-main lagi, tapi ini sudah tingkat keseriusan yang luar biasa. Ya, pemancingan aksi massa ke DPR misalnya gitu ya, mungkin fokusnya ke sana dulu ya. Itu kan memang statement yang dikeluarkan selama ini kan selalu bermasalah. Sadar nggak sih permasalahan itu terjadi dari mana gitu loh? 1 bulan Bapak Prabowo setelah dilantik gitu loh, apa yang keluar? Statement apa yang keluar hari itu gitu loh? Bermacam-macam masalah. Ya, itu 1 bulan Bapak Prabowo setelah dilantik. 2 bulan muncul lagi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diambil itu selalu mengandung kontra yang sangat besar. Ya, dan pemerintah selalu blunder. 1 bulan ya, Prabowo setelah dilantik, pajak PPN katanya 11 jadi 12. Akhirnya blunder, berubah. Ya, tapi di balik meja kita nggak tahu. Entahkah jalan atau tidak, ya kita nggak tahu. Ya, habis itu muncul masalah di Raja Ampat, di sini. Pokoknya bermunculan masalah itu gitu loh. Itu beban bagi rakyat. Ekonomi makin sulit, keadaan makin tidak terkendali. Tapi pinjol selalu saja memancing masyarakat untuk terus meminjam. Padahal kita sama tahu, sekali mereka meminjam berakhir dengan kemiskinan. Kita sama-sama tahu, sekali pinjol meminjamkan dananya kepada masyarakat, itu keuntungannya luar biasa gitu. Pinjam 1 juta aja itu bisa dibalikan sampai 200% bunganya gitu. Ya, walaupun secara aturan OJK telah menyampaikan, wah, pinjol legal itu sudah kita atur bunganya biar jadi 0 sekian persen. Fakta di lapangan seperti apa gitu?
Kalau memang seperti itu, nggak mungkin dong KPPU menemukan dugaan kartel ya di dalam pinjaman online gitu. Saya berharap proses yang berlangsung sekarang sidang KPPU itu dengan pihak pinjol itu jangan sampai terhenti dan siarkan terus kepada publik, karena ini masalah yang sangat serius. Jadi bukan masalah ucapan DPR aja yang melukai hati rakyat, sebenarnya banyak lagi kebijakan-kebijakan pemerintah, program-program pemerintah yang mana menghancurkan rakyat semuanya gitu. Seharusnya saya mengedukasi tentang pinjol. Seharusnya pinjol ini belum layak disajikan ke masyarakat, karena kita tahu karakter masyarakat Indonesia itu seperti apa gitu. Tapi kita apa boleh buat? Ya, saya perhatikan pemerintah yang penting bagi mereka ya kayaknya pajak aja gitu loh. Apalagi Menteri Keuangan ya. Yang penting bagi dia pajak gitu loh. Soal program dia seperti apa ya terserah. Yang penting yang dibaca datanya, bukan soal faktanya. Mau faktanya orang menangis darah, mau faktanya orang hancur-hancuran dan segala macam, mereka tidak peduli sama sekali. Ya. Yang jelas bagi mereka datanya masih baik, mereka masih bayar pajak. Kan tujuannya kenapa pinjol itu dibikin legal, dibikin resmi kan untuk menarik pajaknya kan. Sementara pinjol membebankan semuanya kepada rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia di tengah situasi seperti ini tidak ada pilihan sama sekali. Dia tidak bisa memilih, wah ini mana yang benar, ini mana yang benar. Dia nggak bisa memilih gitu loh. Ya, dia nggak bisa memilih lagi ini pinjol layak atau tidak, layak atau tidak. Dia nggak tahu. Yang penting bagi dia bagaimana perut yang kosong ini bisa terisi. Bagaimana kebutuhan yang mendesak ini bisa terpenuhi. Ya itu bagi mereka. Jadi mereka tidak peduli lagi mau seperti apapun gitu loh. Makanya dari pemerintah coba dilihat lagi, apakah rakyat kita sudah layak disodorkan dengan pinjaman online. Sementara kita sama-sama tahu, sementara kita sama-sama paham bahwasanya pinjaman online ini tidak layak dan belum pantas sama sekali. Bunganya yang besar, cara penagihan tidak beretika, cara-cara yang mereka gunakan terkadang sudah tidak nyambung gitu loh. Belum lagi begitu banyak korban diduga gara-gara teroran pinjaman online dan selama ini. Sejak kehadiran pinjol itu masih bermasalah. Saya di era Bapak Jokowi aja saya sampaikan, Pak, ini bukan perkara main-main. Ya, saya selalu bersuara di media saya yang kecil ini gitu. Ini bukan perkara main-main. Pinjol ini adalah perkara yang sangat serius. Dia benar-benar menghancurkan ekonomi rakyat Indonesia. Begitu mereka masuk, baik pay letter maupun pinjol, itu sudah berakhir dengan kemiskinan. Makanya saya selalu mengambil kesimpulan, pinjol adalah solusi alternatif untuk memiskinkan rakyat Indonesia. Tapi apa boleh buat, kita harus melapor kemana gitu. Ya, belum lagi kebebasan judi online. Ya, judi online dan pinjol saya rasa saling terkait gitu. Kalau nggak dana yang terkumpul dari judol itu sebagian saya duga itu diinvestasikan ke pinjol. Ya. Tapi yang saya herankan kenapa pemerintah tidak bisa memblokir dua hal ini. Judol salah satunya, kenapa tidak bisa diblokir? Kan bisa dihentikan. Mana situs yang bisa masuk ke Indonesia dan mana yang tidak. Tapi live di TikTok bisa dihentikan, live di media sosial bisa dihentikan, supaya jangan memancing massa. Sampai di sini teman-teman paham nggak sih sebenarnya gitu? Makanya saya himbau buat Anda yang mengalami telat bayar di pinjol, yang tidak mampu bayar pinjol, tidak sanggup bayar pinjol, hentikan gali lubang tutup lubang. Lebih baik berhenti bayar pinjol. Ya, daripada Anda jual-jual aset, daripada Anda gali lubang tutup lubang, yang mana ini tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang ada. Ya, sekarang kita sudah bisa melihat. Bayangin sama teman-teman, untuk mereka supaya jangan terlalu banyak massa yang demo ke sana, ya, akhirnya dimatikan ruang live-nya. Ya, berarti kan pemerintah punya power dalam hal itu. Pemerintah mempunyai akses dalam hal itu. Kenapa judol dan pinjol dibiarkan? Ya, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Silahkan isi di dalam kolom komentar dan kompaklah semuanya, berhenti bayar pinjol, jangan gali lubang tutup lubang lagi. Karena gali lubang tutup lubang tidak pernah menyelesaikan masalah. Kalau Anda pengen bayar hutang, bekerja dan berusahalah, kumpulkan uang Anda, negosiasi pokok yang Anda terima. Kalau mereka mau, kalau mereka tidak mau, tanggung aja resikonya, nama Anda tercatat dalam skor kredit bermasalah, tapi ini bukan ancaman serius yang harus Anda takuti, karena BI checking itu adalah ketakutan pinjol, ketakutan leasing, ketakutan bank, bukan ketakutan diri Anda. Ingat, ketika nama Anda masuk BI checking, yang rugi pihak bank, tidak bisa menjual uang kepada Anda, yang rugi leasing, tidak bisa menjual kendaraan secara kredit kepada Anda, yang rugi pinjol. Dia akan kehilangan nasabah.
Ya, teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Teman-teman silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya dan isi di dalam kolom komentar apa pendapat Anda tentang dihilangkannya live TikTok tapi tidak pernah pinjol dan judul diblokir gitu loh. Ya, silahkan teman-teman isi di dalam kolom komentar. Saya akhiri, wassalam.